seorang janda membuka kedai bakpao daging. Namun bakpao dagingnya tidak pernah menggunakan daging babi. Setiap kali ada pria nakal yang masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, pria-pria tersebut hilang seperti menguap di dunia ini. Yang aneh adalah, pada waktu yang sama, bakpao daging dari kedai janda selalu baru dipanggang. Yang semakin mencurigakan adalah, janda itu tidak pernah membiarkan putrinya makan bakpao dari kedainya. Hal ini membuat putrinya sangat penasaran sejak kecil tentang isian daging bakpao yang dibuat ibunya. Pada suatu hari, seorang pria datang khusus untuk membeli bakpao daging yang aneh itu. Wanita itu menerima uangnya dan mengatur janji untuk mengambilnya malam hari. Namun semuanya terlihat jelas oleh putrinya yang mengintip di sudut ruangan. Malamnya, wanita itu membawa pria itu ke dapur untuk memuaskan rasa penasaran. Putrinya dengan diam-diam mengikutinya. Ia mengintip dari balik pintu. Namun apa yang ia lihat membuatnya terjatuh ketakutan. Mendengar suara, wanita itu buru-buru keluar dan menampar wajah putrinya. Lalu ia pun menghardik putrinya dengan keras. Kemudian ia menenangkan putrinya bahwa apa yang dilakukan demi kebaikan putrinya. Ia kembali memperingatkan putrinya untuk tidak memasuki dapur sampai dewasa dan dilarang makan bakpao yang ia buat. Kemudian ia mengusir putrinya pergi. Gadis itu terpaksa pergi tanpa menyadari bekas darah di tangan ibunya. 10 tahun kemudian, putrinya yang sudah dewasa tidak bisa menahan rasa penasaran. Dia memutuskan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi bertahun-tahun itu. Akhirnya dia membayar $100 untuk membeli beberapa bakpao dari kedai ibunya. Setelah pulang ke rumah, dia segera menggigit salah satu bakpao. Pada saat-saat kritis itu, ibunya tiba-tiba muncul dan menampar bakpao yang dipegang putrinya sampai jatuh. Putrinya tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan keras, "Daging apa yang digunakan untuk membuat bakpao?" Ibunya dengan keras kepala bersikeras, "Itu daging babi." Namun putrinya sudah menyelidiki warung daging babi di sekitar. Tidak ada satupun pemilik yang mengaku pernah menjual daging pada ibunya. Lalu kenapa ibunya berbohong? Apakah nasib pria-pria yang hilang benar-benar ada kaitannya dengan daging bakpao? Putrinya semakin takut. Namun rasa penasaran yang kuat membuatnya memberanikan diri. Ketika ibunya tertidur, dia diam-diam menyelinap ke dapur untuk menyelidiki. Namun di dapur tidak ada apa-apa. Ketika dia hendak pergi, dia melihat ibunya muncul dengan pisau dapur yang berlumuran darah. Melihat ini, putrinya terkejut dan jatuh terduduk. Ibunya berusaha mengusir putrinya pergi. Namun tiba-tiba sebuah keranjang jatuh dan mengeluarkan suara. Putrinya mendengarnya dan bertanya pada ibunya apa yang terjadi. Dia pun mengira ada seseorang di dalam. Maka dia memutuskan untuk masuk dan memeriksa. Namun ibunya segera menghalangi dan berkata itu hanya salah dengar. Ia mencoba meyakinkan putrinya agar tidak curiga. Tetapi putrinya yakin bahwa dia mendengar suara pria. Tanpa peduli larangan ibunya, dia bersikeras ingin masuk. Karena tekad putrinya, ibunya akhirnya mengalah. Ia setuju untuk memberitahunya kebenaran setelah putrinya membawa pacarnya ke rumah. Esoknya, putrinya tidak sabar untuk membawa pacarnya pulang. Pria itu langsung terpikat oleh pesona ibunya. Namun putrinya hanya ingin tahu apa daging yang digunakan ibunya untuk membuat bakpao. Ibunya dengan senang hati membuatkan bakpao terbaiknya untuk menyambut pacar putrinya. Putrinya pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, mengapa pacarnya boleh makan bakpao daging, namun dirinya tidak boleh? Ibunya menjawab, karena pacarnya adalah orang luar. Hanya mereka yang makan bakpao daging yang bisa menjadi bagian dari keluarga. Melihat pacar putrinya sudah memakan bakpao daging, ibunya segera menuangkan segelas minuman untuk putrinya. Putrinya ragu-ragu, namun karena ajakan ibunya yang sangat ramah, akhirnya ia meminum gelas itu. Begitu minuman itu masuk ke perutnya, dia merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat putrinya merasa pusing dan tertidur pulas di meja. Pacarnya melihat ini dan merasa kebingungan. Dia ingin membantu putrinya ke kamar untuk beristirahat. Namun apa yang dilakukan ibunya